Biasanya pramugari ditemui dalam pesawat terbang, padahal profesi ini juga ada di dalam kereta api jarak jauh. Berikut kisah Syafana Alia Darajat selama menjalankan profesinya menjadi pramugari kereta api atau Prami. Dalam sebuah perjalanan menggunakan angkutan umum, tentu ada beberapa petugas yang saling melengkapi dan mendukung kenyamanan dan keselamatan para penumpangnya. Termasuk dalam perjalanan kereta api. Selain masinis, kondektur, dan polsuska, ada satu lagi yang tak bisa dilepaskan dari sebuah perjalanan kereta api, yaitu pramugari atau prami kereta api. Walaupun sebutannya sama, namun tugas yang dikerjakan berbeda dengan pramugari di pesawat terbang. Nama saya Syafana Alia Darajat, sudah 1,5 tahun menjadi prami di kereta api. Sebelumnya Safa kerja di sebagai pramugari pesawat di Sriwijaya Air selama 2 tahun, lalu lanjut ke sini. Bedanya banyak banget dari awalnya dari kerjaan. Kalau di pesawat kita cuma servis aja, cuma ngasih penumpang minum dan biskuit aja. Tapi kalau di kereta kita harus jualan juga, harus servisnya juga ada gitu. Ia menjalankan profesinya ini sejak tahun 2015 yang lalu. Gadis asal Cimahi ini sebelumnya ditempatkan di Yogyakarta sebelum dipindahkan ke Bandung. Sebagai kapten kru Prami dan Prama, ada berbagai hal yang mesti dilakukan dan dipersiapkan menjelang keberangkatan. Awal mulanya itu datang ke kantor 90 menit sebelum keberangkatan. Biasanya kita menghitung barang dan cek barang yang akan dinaikkan ke kereta api. Terus cek lagi peralatan yang harus dibawa ke kereta api, lalu briefing, kumpul dengan kru, terus kita ke kereta api. Di atas kereta api itu biasanya dibagi-bagi tugasnya. Jadi ada yang boarding, ada yang standby di kereta makan untuk ngeberesin semuanya. Terus ada apel yang dilakuin sama kondektur bareng-bareng sama OTC-nya juga. Setelah itu, setelah pengecekan tiket, biasanya kita langsung jualan. Dalam 1,5 tahun menjalani profesinya, Syafa telah bertugas ke berbagai perjalanan di Pulau Jawa dengan berbagai jenis kereta api. Berbekal pengalamannya pula, Dara 23 tahun ini juga tidak hanya bertugas di kereta api reguler, namun juga kereta api khusus. Untuk yang reguler udah pernah semua, alhamdulillahnya. Kereta wisata pun sudah, dan kereta inspeksi sudah pernah. Sebenarnya tugasnya sama, yang membedakan adalah antara reguler dan KAWIS serta KAIS, yang membedakan adalah si penumpangnya. Kalau yang reguler kan maksudnya pada umumnya gitu kan, kayak pekerja atau anak sekolah atau anak kuliahan gitu. Tapi kalau misalnya untuk KAIS itu dikhususkan untuk pejabat-pejabat tinggi atau direksi-direksinya gitu, untuk inspeksi rel atau lain sebagainya. Kalau KAWIS lebih ke kereta wisata, jadi kebanyakan yang naik KAWIS adalah rombongan-rombongan. Dalam satu perjalanan biasanya terdiri dari 6-8 rangkaian kereta yang bisa diisi lebih dari 50 penumpang. Artinya, dalam satu perjalanan bisa lebih dari 400 penumpang yang mesti dilayani dan dipastikan keamanan serta kenyamanannya. Terlebih ketika ada masalah dalam perjalanan. Belum lagi para prami dan prama harus berjalan di sepanjang rangkaian kereta. Sukanya banyak, kayak tadi kan saya jadi tahu stasiun apa aja, terus saya jadi dapat pengalaman bisa naik kereta wisata juga, kereta inspeksi juga gitu. Dukanya pada saat kalau
lagi dinas jarak jauh, terus ternyata ada kendala di tengah jalan, misalnya keretanya anjlok atau apa, jadi kita harus nunggu berapa jam di stasiun dan harus service recovery untuk berapa ratus penumpang, jadi banyak makan waktu gitu aja sih. Kalau yang sakit, kalau yang rewel enggak sih ya, karena masih tahap wajar sih kalau rewel penumpang. Kalau yang sakit kita pasti bilang juga ke kondektur, kita cari jalan keluarnya adalah kita berhenti di stasiun terdekat yang ada pos kesehatannya. Setiap harinya ia harus selalu siap untuk ditugaskan kemana dan kapan saja, termasuk di Hari Raya Idul Fitri sekalipun. Permasalahan tidak muncul dari penumpang saja, dari kereta apinya pun seringkali ia temui. Kadang kalau pas waktunya sedang di rumah ya senang, tapi kalau misalnya harus berangkat ya harus berangkat. Kendalanya paling ya kayak kalau misalnya keretanya telat, terus ada kru, misalnya tetap sih di kru pun masih kayak ada yang nggak bawa surat tugas kayak gitu kan, jadi kendala kita juga ya buat kerja gitu. Terus kalau misalnya ada ya keretanya kerusakan kereta, kerusakan rel, itu jadi kendala juga sih buat kitanya. Karena itu pula, ia menilai fisik, mental, dan manner menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan profesi ini. Selain karena harus melewati perjalanan panjang siang dan malam, hal-hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pramugari kereta api. Fisik, karena paling penting fisik sih kalau kata saya, soalnya kerjaannya tuh berat banget, kalau kata saya sih berat banget gitu, kayak 12 jam di jalan gitu, ngabisin banyak waktu di jalan tuh buat saya harus bener-bener butuh fisik yang kuat juga. Itu aja, selebihnya sih enggak, karena apa ya, paling manner, attitude tetep sih. Mental pun ya sih, mental juga udah kecapai sih, karena maksudnya pramugari gitu kan, yang emang saya pengenin banget gitu. Kedepannya tuh pengennya pramugari kereta atau prama dan pramik kereta itu setara dengan pramugara dan pramugari yang di atas pesawat. Itu aja sih. Liza Kemala, Chandra Kurnia melaporkan untuk NET.